kita selalu konstan menekankan bahwa perlakukanlah kartu kredit seperti kartu debit, Pak. Oh. Dalam artian apa? Jangan gunakan kartu kredit sebagai alat untuk berutang, tetapi gunakan kartu kredit sebagai media untuk bertransaksi. Tapi terutama di tahun 2024 ini memang frekuensi dan skalanya devaluasi dari bank-bank di Indonesia ini jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini misalnya seperti saya, kartu kredit saya jujur ya Pak, 37 gitu. Waduh, banyak juga ya. Sedangkan Iya. penerbit cuma 20 nih. Jadi Ya, jadi penerbit dapat 2 nih. satu bank bisa bank bisa lebih dari satu kartu kredit gitu. Dia nginepin orang tuanya 5 malam di hotel Ritz-Carlton Maldives. Itu kamarnya dan dia dapat kamar yang paling spesial, 2 bedroom villa yang harganya satu malam itu 170 juta, Pak. Waduh. Pakai poin. I never spend more than what I earn gitu. Sit back, relax, let's talk. Welcome to Spot. Hello, Victor is here dan episode kali ini rasanya menjadi episode favorit semua orang, termasuk saya juga nih ya. Karena hari ini kita bakal ngobrolin tentang tips traveling yang pastinya sangat valuable ya. Saya nggak mau bilang murah, tapi ini sangat interesting dan juga sangat valuable. Kemudian langsung saja kita sambut Edwin Santoso. Selamat pagi Pak Victor. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih Edwin udah bisa hadir di sini. Dengarnya dari Surabaya ya ini ya. Saya dari Surabaya. Kelihatan kedengaran banget nih ini logatnya ya. Hebat ya. Iya, banyak orang bilang seperti itu Pak. Seperti itu ya. Betul. Oke, terima kasih ya udah hadir ya. Ya. Nah, Edwin ini orang yang sangat multi talented ya. Beliau ini juga ternyata seorang certified financial planner ya. Dan kemudian beliau ini juga seorang investor dan kemudian beliau ini pun juga menulis buku dan sekaligus juga blogger dan kemudian juga seorang miles hunter dan pastinya adalah founder dari Pinterpoint ya. Jadi thank you so much for coming Edwin. Ya, sama-sama Victor. It's an honor to be here. Nah ya. Jadi sebelum kita mulai ya lebih jauh kita perlu main quiz dulu nih Edwin. Ya supaya nanti kita bisa bisa lanjut udahnya ya. Nah, ini kita ada 3 pertanyaan dan tiap pertanyaan ada 2 pilihan. Wah, tuh berarti ya dan tidak ini jawabannya. Ya, pokoknya cuma salah satu aja kayaknya ya. Ya dan tidak ya. Jadi jawabnya cukup singkat ya. Nah, pertanyaan pertama nih ya. Boleh. Menurut Edwin, smart spending itu ketika bisa cutting cost sebesar mungkin atau bayar dengan harga yang sama tapi dapat barang lebih banyak? Kalau ditanya seperti itu, saya pilih yang opsi pertama sih, Pak. Cutting cost ya? Betul. Jadi kita mengeluarkan apa istilahnya? Mengeluarkan biaya sesedikit mungkin tapi dapat manfaat banyak gitu. Oke, sip ya. Oke. Ini ternyata Edwin ini seorang CFP ya, dan kemudian beliau ini juga menulis buku tentang constant profit from IPO stock. Jadi boleh juga ya kita tanya-tanya tentang investment ya. Oke, sekarang pertanyaan berikut. Kalau disuruh pilih nih ya, pilih traveling dengan full miles atau jatah IPO tapi full sesuai dengan yang dipesan. Good question Pak. Saya pasti pilih yang kedua ya, dapat jatah IPO full. Waduh, itu lebih susah ternyata ya. Betul sekali Pak. Karena menurut saya pribadi ya Pak, lebih baik istilahnya punya duit. Kalau kita sudah punya istilahnya dapat duit banyak ya dari IPO-nya gitu, kita cari emasnya tuh gampang Pak. Tapi punya emas belum tentu punya duit ya. Punya duit. Oke, smart ya. Oke, pertanyaan berikut nih. Silakan ya. Aktivitas mana yang lebih seru nih ya? Earning and collecting points atau redeeming points? Redeeming pastinya. Redeeming. Betul. Oh, jadi maunya redeem nih ya? Betul, karena kalau collecting kan kita apa ya istilahnya? Itu konstan lah itu. Yeah. Tapi kalau redeeming ini perlu sebuah seni gitu untuk bisa ya itu seperti tadi kita seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi menukarnya bisa dapat the most of your points gitu. Oh, oke. Bisa optimize ya. Betul, optimize itu. Itu yang lebih sulit biasanya di dunia poin dan emas. Nah, itu nanti kita pengen denger nih di sini ya. Oke, baru ngobrol aja kita udah seru banget nih ya. Jadi kita pengen lanjut aja nih ya topik berikutnya nih ya. Karena kita juga pengen tahu nih sebenarnya insight-insight apa aja yang memang Edwin bisa sampaikan buat kita nih ya. Pastinya buat rekan-rekan Spot ya. Oke, kita sekarang akan masuk nih ya. Pengen tahu nih why gitu ya. Seperti tadi saya mention juga di awal,
Edwin ini ternyata seorang certified financial planner. Kemudian beliau juga menulis buku tentang yang berjudul Constant Profit ya, from IPO Stocks. Sebenarnya buku saya lebih banyak dari itu sih, Pak. Lebih banyak ya. Iya, Oke, kita coba bahas yang ini nih bahas ya. yang itu mungkin lagi karena lagi hotnya Nah, itu. itu dia. Oh, Iya. udah nyebut merek nih ya. Ada Waduh, ya. nggak boleh ya, Pak. Nggak boleh ya. Oke. Tapi itu menguntungkan ya. Oh, sangat. Oke. Jadi ternyata Edwin ini juga dulunya ini tahun 2014 sempat menjadi anggota dari Ubaya Investor Club ya. Dan ini kayaknya masih ya sekarang ya. Sayangnya itu programnya hanya ketika kuliah saja sih, Pak. Oh kuliah, tapi Betul. akhirnya dapat ilmu ya di Ubaya Iya, ya. betul sekali. Oke. Nah, justru sekarang jadi pengen tahu nih, kenapa nggak jadi financial planner aja atau investing educator? Dan malahan sekarang malah jadi seorang apa travelers ya, hidupnya di dunia traveling dan juga jadi miles hunter. Kenapa tuh? Wah, very good question, Pak. Jadi sebenarnya ini, eh kalau saya pikir-pikir lagi ya, kalau dunia poin dan mas sejak saya lulus kuliah itu tahun 2014 lalu, itu yang jadi financial educator itu sudah sangat banyak gitu. Hmm. Pokoknya kita bisa bilang orang yang punya blog, orang yang sudah aktif di Instagram, terus mereka jual investment masterclass mastery dan sebagainya itu sudah banyak sekali. Tapi yang bahas dunia poin dan mas, traveling, poin kartu kredit dan sebagainya itu tidak ada ketika itu. Oh, jadi ini benar-benar seperti Istilahnya kalau kita Blue bilang, Ocean ya? yes, betul, exactly, that's what I'm Oh, going to say, Pak. Jadi oke. intinya kalau dunia poin dan mas dan traveling ini masih blue ocean, tapi kalau saham itu kan sudah kita Udah bilang red red ocean ya. ocean, Pak. Red Oh. ocean pakai banget, Pak. Jadi memang malahan kita cari cari celah di mana di situ nggak ada pemainnya Belum malah ada ya, belum ada ya pesaingnya, pesaingnya. betul. Keren, keren ya. Jadi ternyata ya Edwin ini bersama dengan rekannya mendirikan yang namanya Pinterpoint ya. Betul. Pinterpoint. Nah ini merupakan blog untuk mengulas lengkap tentang poin, miles, kartu kredit ya, dan lainnya yang mungkin nanti kita juga pengen tahu nih. Sebenarnya apa sih story behind Pinterpoint ini, Edwin? Oke, Apakah very ini good question iya, sekali lagi, Pak Victor. iya, atau ini muncul dari pengalaman pribadi atau dari ide dari temen atau gimana gitu loh? Apa sih gitu? Sebenarnya Pinterpoint itu konsepnya dimulai dari founder sekaligus juga teman saya, Pak Vincent Tan. Sekarang dia tinggal di New York. Hmm. Jadi dunia poin dan mas ini kan termasuk baru ya di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri ini dunia poin dan mas sebenarnya sudah sangat terkenal gitu. Hanya saja, misalnya nih saya buka blognya di luar negeri gitu, saya baca-baca, oh cara manfaatin poin dan masnya seperti ini, kartu kredit yang harus diajukan seperti ini. Itu kalau kita bawa kan tidak relevan, Pak. Dalam Hmm. artian yang mereka bahas itu kartu kreditnya Amerika, kartu Hmm. kreditnya Inggris, kartu kreditnya Jepang dan negara-negara lain sebagainya di negara masing-masing. Nah, kita itu mikir itu, kenapa tidak ada sebuah blog yang spesifik cater kebutuhannya orang Indonesia gitu. Menarik ya, Betul, menarik ya. Karena kan Indonesia ini juga ternyata banyak destinasi-destinasi yang mungkin juga unik ya di sini ya. betul, Jadi memang nggak melulu harus traveling ke luar negeri di sini ya. betul. Makanya eh Mungkin saya boleh sedikit nambahin, Pak boleh Victor. boleh silakan. Kalau kita pikir-pikir sebenarnya tren yang membuat dunia poin dan mas belakangan ini sangat booming itu karena harga tiketnya belakangan mahal, Pak. Jadi 2023 dan pertengahan 2024 ini banyak banget orang mengeluh kalau harga tiket mahal, Pak. Hmm. Orang bilang ya terbang Jakarta ke Bali itu lebih mahal daripada terbang Jakarta Singapura gitu. Oh, Nah, jadi sebenarnya di sini ada sebuah problem. Problemnya apa? Tiket yang sangat mahal. mahal gitu. Padahal orang kebutuhan untuk traveling, kebutuhan untuk pergi ke destinasi lain itu juga perlu, Pak. Apalagi kebutuhan untuk healing gitu. Ya, makanya ini saya juga ngelihat ya. Sebenarnya kan ada tren utama nih, dua tren utama. Betul. Yang pertama itu dikit-dikit healing ya. Sekarang bahasanya healing, Yes, healing gitu ya. butuhnya Stress healing gitu. healing. Setelah masa COVID, terus kemudian udah heboh gitu ya. Terus mulai kerja lagi. Kayaknya kita sekarang jadi lebih butuh healing ya. Betul. Terus kemudian tapi juga ada juga tren buying experience atau buying stuff gitu loh. Yang diwujudkan dengan traveling juga gitu ya. Jadi beli sesuatu untuk traveling. Nah, gimana sih sebenarnya caranya Edwin untuk menangkap kesempatan dari tren ini untuk mengembangkan Peter Point? Nah, belakangan seiring dengan perkembangan sosial media yang sangat pesat terutama Instagram ya, banyak orang itu kan
apa ya istilahnya, mereka merasa perlu sharing the good things they have in life gitu. Mereka merasa, kita bilang aja lah, merasa perlu flexing, Pak. Oh, flexing. Pengen Yes. aktualisasi Pengen diri ya. aktualisasi diri. Mungkin saya punya ini tapi saya belum diakuin. Hmm. Terus saya juga merasa bahwa kayak sekarang itu experience itu lebih penting daripada produk. Makanya kan kalau kita lihat-lihat lagi sebenarnya banyak banget sih Pak belakangan ya perusahaan kayak OTA gitu, Hmm. perusahaan misalnya kayak Traveloka, Tiket.com dan sebagainya yang bahkan mereka punya program pay later gitu. Jadi traveling dulu, bayarnya belakangan ngutang gitu. Pokoknya berangkat dulu Pokoknya dah ya. berangkat dulu, healing dulu gitu. Oke, 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 Nah oke. ini kan tren yang kalau kita bilang sebelum zamannya COVID itu nggak ada Pak. Hmm. Pay later gitu, traveling buat pay later. Kalau orang dulu mungkin mikirnya, oh saya punya pay later buat beli elektronik. Sekarang ada pay later buat traveling, Healing buat ya healing berjalan. gitu. Oke, oke, oke. Jadi memang sekarang karena memang kebutuhan healing itu besar, ternyata ditangkap juga oleh pay later bisnis ya sekarang Betul ya. sekali gitu. Oke, Jadi menarik. trennya adalah istilahnya pokoknya happy dulu, bayarnya nanti Belakangan. belakangan gitu. Oke, soalnya kan kalau misalnya kayak gitu kan artinya kan kita bisa ngelihat ya, eh akhirnya ada demand yang bisa terpenuhi di sini ya. Betul. Nah, tapi saya pengen tahu juga sih sebenarnya sih, kan aktivitas yang ada dalam Pinterpoint nih ya, ini kan sebenarnya kan kita pengen tahu nih ya, selain aktif sharing melalui blog gitu ya, ada nggak sih semacam offline gathering atau mungkin grup atau apa gitu loh, terutama untuk bisa tahu gitu loh bahwa kan dengan ada demand tersebut kan makanya Pinterpoint ini jadi menarik kan. Betul. Nah, kira-kira apa ada activity selain memang cuma sekedar blog atau memang ada yang kopi daratnya juga gitu loh? Nah, menarik Pak. Jadi kita tuh setiap bulannya rutin mengadakan yang namanya masterclass. Jadi masterclass ini apa? Mungkin kalau kita baca blognya itu kan orang masih kurang paham ya. Kenapa? Karena di blog pada dasarnya informasinya itu seperti puzzle gitu. Mhm. Jadi orang harus merangkai, oh ini maksudnya ini maksudnya ini. Terus mungkin ada orang yang saya nggak punya waktu, pokoknya saya ingin cepetnya belajarnya cepat, saya ingin pahamnya cepat, saya cepet langsung bisa manfaatin kartu kredit, dapat poin, traveling gratis gitu. Nah Oh. caranya gimana? Ya maksudnya lewat masterclass kita. Jadi kita setiap bulannya sekali lagi kita ngadain yang namanya masterclass Pinterpoint. Itu bisa Oh. online, bisa offline. Nah, ya intinya itu adalah kayak rangkuman pembelajaran gitu lah, fast track-nya gitu kita supaya cepat paham mengenai dunia poin dan mas ini gitu. Iya, soalnya kalau misalnya kita cuma baca blog aja mungkin kita nggak mendapatkan Betul. esensinya. Esensinya gitu atau Heeh. dibaca tapi maksudnya kurang paham loh ini maksudnya apa, implikasinya apa ke diri saya. Karena menurut kita di Pinterpoint tidak ada satupun orang yang punya kondisi sama. Mungkin Hmm. dia lajang, mungkin dia berpasangan, mungkin dia anaknya 2 5 itu kan nggak mungkin kondisinya sama. Ya. Ada satu yang suka perginya Asia doang, ada yang cuma mau pergi domestik, ada yang perginya, oh harus jauh karena setahun cuma liburan 2 kali. Hmm. Nah, jadi setiap orang case-nya pasti unik, Pak. Hmm. Jadi memang karena ada keunikan seperti ini, ada offline gathering itu sangat membantu Betul sebenarnya ya. betul betul. Oke, menarik, menarik ya. Nah, ini ternyata tadi kan udah ngomongin tentang traveling ya. Iya. Nah, ini ada data menarik nih, yang saya temukan juga ya. Di September 2024, ternyata penetrasi dari kartu kredit di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Ya, hanya sekitar mungkin 5% gitu ya. Dan angka ini sangat jauh sekali tertinggal sama negara-negara lain. Seperti Thailand yang bisa 35%, kemudian Malaysia yang bisa 30%. Artinya kan memang ternyata banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum punya kartu kredit nih. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya nih, Edwin? Kenapa bisa seperti itu? Dan menurut Edwin, apa yang bisa membuat angka penetrasi ini meningkat gitu? Oke, yang pertama mungkin diganti itu sebenarnya mindset-nya ya, Pak. Hmm. Kalau misalnya dulu banget nih gitu, maksudnya generasi papa mama saya atau atas generasi lagi opa oma saya itu kan mikir kartu kredit ini sebagai kartu untuk berutang gitu. Dan Hmm. kalau utang ini kan image-nya jelek ya, Pak. Hmm. Orang ini berutang, ini pasti nggak punya uang atau orang ini berutang pasti nanti dibuat apa namanya, belum tentu kalau bisa bisa buat bangkrut lah, Pak. Hmm. Intinya utang itu bisa buat bangkrut dan kartu kredit ini ya dia diidentifikasikan sebagai utang gitu. Oke. Jadi banyak orang, "Ah, saya nggak mau berutang, nggak mau berutang, nanti saya dikejar debt collector, saya nanti apa namanya, bisnisnya bisa bangkrut karena kebanyakan hutang dan sebagainya." Tapi itu sebenarnya mindset yang salah gitu, Pak. Kalau di Pinterpoint, kita selalu konstan menekankan bahwa perlakukanlah kartu kredit seperti kartu debit, Pak. Oh. Dalam artian apa? Jangan gunakan kartu kredit sebagai alat untuk berutang.
tetapi gunakan kartu kredit sebagai media untuk bertransaksi. Oke, jadi mindset ya. Jadi jangan buat Mindset-nya itu, ngutang, iya tapi jangan buat buat utang, transaksi tapi gitu buat ya. transaksi gitu. Oke, memudahkan gitu ya. Betul, kalau kita bilang sayang banget sih kalau selama ini orang-orang yang nggak paham itu, oh bayarnya pakai cash, bayarnya mereka mungkin pakai cek, giro dan sebagainya gitu. Bagaimana misalnya transaksi-transaksi tersebut dialihkan ke kartu kredit. Nah, kalau kita transaksi di kartu kredit, dapat namanya poin bank. Nah, poin bank Hmm. ini nantinya bisa tukar Airline Miles bisa tukar penerbangan gratis dan sebagainya gitu. Oh, jadi ternyata untuk bisa penetrasi lebih baik sebenarnya harusnya jualnya jangan cuman buat ini kartu berhutang. Tapi ternyata Betul, kartu ini bisa digunakan untuk memudahkan transaksi. betul, Dengan memudahkan transaksi Anda dapat poin. betul. Nah, poin ini bisa buat apa gitu ya? Betul Buat sekali. healing-healing salah Ya satunya ya. buat Oke, mengiming-imingi oke. orang buat mau pakai kartu Oke, kartu oke, kredit oke. lah. Harusnya bankers Paham gitu. iya nih ngobrol Iya. sama Edwin nih ya di sini Tapi ya. mungkin kuncinya sebenarnya itu di edukasi, Pak. Sekali Edukasi. lagi gitu loh, mungkin kita ketika saya kecil, saya dibilang oleh orang tua saya, "Jangan pakai kartu kredit, jangan pakai kartu kredit." Tapi sebenarnya ya karena mereka bilang kartu kredit ini dampaknya bisa buruk, Pak. Tapi sebenarnya dengan edukasi yang betul, dengan kita memberikan informasi, oh kalau kartu kredit itu sebenarnya bisa apa ya istilahnya, bisa digunakan untuk hal lain selain berutang, misalnya ngumpulin Oh, poin dan miles lah. Jadi oke. mindset-nya diganti dari alat berutang jadi alat ngumpulin poin dan miles. Nah, Oke. bisa nanti orang pasti bisa istilahnya mau punya kartu kredit juga. Betul, ini masalah mindset ya sebetulnya ya. Mindset Jadi, gitu. jangan pokoknya punya kartu kredit, oh berarti saya punya hutang gitu ya. Tapi, Betul, oh ini buat saya kumpulin poin, buat kumpulin betul, poin. betul Oke, sekali. menarik menarik ya. Nah sekarang ini ternyata ada juga nih artikel menarik yang ditulis di blog di Pinterpoint nih di sini Yang ya, mana nih, Pak? tentang devaluasi Oh, sisi. Nah keren itu. itu ya. Betul. Nah devaluasi sisi ini katanya dibilang sebagai devaluasi terbesar di sejarah kartu kredit nih, Bisa betul ya? dibilang seperti itu ya. Kenapa bisa terjadi devaluasi ini? Gini, Pak, sebenarnya evaluasi itu setiap tahun ada, dari 2021, 2022, 2023, tapi terutama di tahun 2024 ini Mmm, memang frekuensi dan skalanya devaluasi dari bank-bank di Indonesia ini jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. mmm, Kenapa? Ya kenapa? sebenarnya sih gampang ya Pak, simply bisnisnya terlalu Oke, intinya kartu kredit apapun yang terlalu bagus, yang too good to be true, pasti akan mengalami devaluasi. oke. Kenapa? Karena perhitungan banknya nggak masuk gitu. Oh, mungkin mereka pengen tarik dulu di awal, tapi mereka akhirnya nggak bisa balik lagi, Iya, hanya mereka harap, mendapatkan oh poin. ternyata user-nya banyak yang ngutang, terus bayar minimum, mereka kan dapat revenue kan, Mbak. Iya. Ternyata pinter-pinter semua gitu. Oh, ini karena pintu poin juga Karena mungkin ya? pinter point juga Pintu poin. kemungkinan gitu. Oke. Tapi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh para sisi users dengan adanya devaluasi ini? Nah, tentunya jawaban paling bijaksananya sama seperti kalau kita investasi adalah don't put your eggs in one basket. Oke. Oh, disebar ya? Dalam artian apa? Disebar, Pak. Jadi gini, bank penerbit bank penerbit kartu kredit di Indonesia itu lebih dari 20. Oke. Misalnya kita cuman punya satu kartu kredit dan kartu kredit tersebut devaluasi, kita nggak bisa apa-apa. Mmm, Ini misalnya Kak, seperti saya, kartu kredit saya jujur ya Pak, mmm. 37 gitu. Waduh banyak juga ya? Sedangkan Iya, penerbit cuma 20 nih. Jadi satu ya jadi penerbit dapat 2 nih? satu Oh, bank oke. bisa lebih dari satu Satu kartu ya? kredit gitu. Oke, Nah, oke. tapi kok intinya adalah kalau kita punya lebih dari satu kartu, kita punya 10 deh kartu kreditnya, satu devaluasi masih ada 9 yang lain. Mmm. 5 devaluasi kita masih punya 5 yang lain. 9 devaluasi masih ada satu kartu kredit yang tidak devaluasi dan bisa kita manfaatkan sehari-hari. Oke, 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 oke. Jadi memang ternyata jangan cuma punya satu kartu kredit aja ya. Betul, betul, Tapi memang, the bottom line-nya adalah jangan sampai kita punya mindset kartu kredit untuk berhutang ya, tapi betul, untuk, alat sarana transaksi dan juga mengumpulkan poin ya di sini. betul. Tapi saya juga pengen nambahin buat teman-teman di sini, maksudnya kalau di Indonesia itu hampir tidak ada kartu kredit yang iuran tahunannya tidak bisa digratiskan. Kalau dari penelitiannya Pinterpoint cuma ada satu kartu kredit di Indonesia yang iuran tahunannya tidak bisa digratiskan gitu. Sedangkan lainnya itu pasti bisa. Masih bisa. Oh, itu kartu kreditnya pasti bagus sekali gitu ya? Oh iya pasti bagus sekali, Bagus sayangnya nggak sekali. boleh sebut merek ya, Nggak Pak. boleh sebut merek, nanti kita offline aja ya. Oke, siap. Oke, oke, menarik ya. Oke, nah sekarang kita kalau misalnya lanjut nih ya di sini ya. Mmm, kita pengen tahu sih sebenarnya ya, di sini being smart at many roles gitu ya, Betul, ya kenapa enggak gitu ya, kita kan harus pintar juga ya di betul. di dalam segala hal.
Nah, boleh sharing nggak sih gimana awal mulanya terjun ke pasar modal sampai bisa menulis buku dan bahkan bisa mengambil sertifikasi sebagai financial planner? Pengen tahu aja nih, mundur dikit nih. Oke, mundur sedikit, berarti mundurnya jauh itu, Pak. Jauh ya, oke. Zaman saya ketika kuliah gitu sih, Pak. Jadi memang background saya tuh kuliah di Universitas Ubaya, jurusan finance, Pak. Oke. Lebih tepatnya penjurusannya itu pasar modal. Pasar Jadi modal, ya, jadi bukan Ubaya itu hanya punya keuangan ya. betul pasar modal. Jadi di Ubaya itu ada dua, Pak. Ada namanya jurusan pasar modal, juga ada jurusan keuangan korporat gitu. Oke, jadi memang dari situ ya ternyata ya. Betul. Memang backgroundnya adalah dari Capital pasar market, modal, capital market. betul. Makanya pintar memanfaatkan situasi nih kayaknya Ya, nih ya. betul sekali. Oke, Dan, very good, very good. dan maksudnya ketika saya kuliah dulu, ya kita itu di murid-murid pasar modal lah, anak-anak Hmm. pasar modal itu intinya kita tuh disuruh ikut lomba terus, Pak. Ya untuk Oh, untuk mengharumkan nama Ubaya. mengharumkan nama kuliahnya kita Ubaya Oh, itu, Pak. sekaligus juga mengasah skill jadinya. Betul gitu, Pak. Jadi sudah terbiasa ya di Kita sini ya. sudah terbiasa gitu. Jadi Oke. ya kita maksudnya sudah terjun di dunia capital market ini dari semester 3 kita bilang gitu. Semester 3. Iya. Tapi dari ilmu-ilmu ini sendiri sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya terhadap transaksi menggunakan kartu kredit? Saya bisa bilang cukup besar sih, Pak, karena itu membentuk mindset kita gitu. Hmm. Istilahnya gini lah, Pak, kita itu semua nggak ada yang pengen rugi. Kita tuh pengen kalau bisa kalau di pasar modal, di pasar saham atau dimanapun kita pengen untung, untung, untung Ya. terus gitu. Ya kurang lebih di dunia poin dan emas kita mau sama lah. Kita harus punya kalau kita punya kartu kredit kita harus untung. Jangan sampai kita malah rugi dari punya kartu kreditnya gitu. Oh, jadi ini ada korelasinya nih ya. Ada Ternyata korelasinya gitu. udah belajar pasar modal, di drill terus dari semester 3, akhirnya punya mindset yang bagus, akhirnya malah bisa menggunakan kartu kredit dengan mindset yang memang sesuai ya untuk Betul sekali. mengambil poin-poin ini ya. Iya, Makanya harus smart ya di harus sini ya. smart. Oke. Nah, sekarang boleh sharing dikit gak nih ini tadi kan punya kartu kredit 37 Betul. kartu nih ya. Sebenarnya ada berapa kartu sih yang sebenarnya secara spesifik itu lebih sering dipakai? Dan apa aja sih gitu loh, faktor utama Edwin untuk bisa memilih kartu kredit tersebut? Oke, dari gini, di Indonesia kartu kredit itu ada lebih dari 200 kartu kredit, Pak. Mhm, Banyak banget kartu kredit. Tapi yang menurut kita di Pinterpoint bagus, untuk saat ini per bulan Desember 2024 cuma ada 5. oke, Nah, kalau ditanya kartu kredit apa, maksudnya sorry, pertimbangannya mhm, apa untuk ngajuin kartu kredit, ya tentunya kita punya, kalau di Pinterpoint lagi sekali lagi, kita punya 5 kriteria, Pak. mmm, Kriteria pertamanya itu namanya earning rate. Jadi seberapa ngumpulin poinnya. oke, Setiap transaksi berapa rupiah saya dapat 1 poin. oke, Penting kan, Pak? penting banget. Bayangin ya, misalnya ada orang spending nih sama-sama 100 juta. Untuk kartu kredit, poinnya didapat setiap transaksi 100.000. Jadi kalau transaksi 100 juta, kita bagi 100.000 cuma dapat 1.000 poin gitu. Iya, Tapi di satu sisi ada kartu kredit yang istilahnya setiap transaksi katakan nih 10.000, 7.500 atau bahkan ada beberapa kartu yang transaksinya 5.000 rupiah dapat 1 poin, Pak. oh mendingan ini dong ya? Mendingan itu, Pak. Iya, Karena kalau kita bagi lagi 100 juta misalnya kita mhm, bagi kartu kredit mhm, yang 5.000 rupiah per 1 poinnya, berarti kita dapat 20.000. betul. 20 kali lebih cepat ngumpulin poinnya. Oh, pinter poin tuh sampai sebegitu detailnya ya? Iya, Pak. Justru karena Wah, kita detail, kita menjabarkan satu-satu, makanya kita tahu, kita bisa bilang mana yang terbaik, Pak. iya, Istilahnya kalau kita, we have our own research juga kan. mmm, Itu jadi satu 5 earning rate. kartu ya Ya, ternyata ya? ya ada 5 kartu yang menurut kita benar-benar bagus di Indonesia saat ini. Oke, Yaitu satu earning rate. Yang kedua welcome bonus, Pak. Welcome bonus ini kan oke. jadi bonus poin atau bonus cashback yang diperoleh ketika kita mengajukan suatu kartu kredit tertentu. Oke, oke. Nah, intinya kalau kita ngajuin kartu kredit kita dapat bonus ini dan jumlahnya ini bisa besar banget, Pak. Mmm, Tergantung situasi, tergantung ada promo apa gitu. iya, iya. Bisa jadi sekali kita ngajuin kartu kredit dapat welcome bonus besar, kita langsung bisa terbang bisnis atau bahkan first class tuh. Oke, oke. Dan Oh, bisa maksudnya sampai bisnis kelas sama iya first bisa class ya? bisa, itu banyak, Pak, banyak sekali gitu Oke, oke, sebenarnya. oke. Cuman orang mungkin kurang paham, kurang tahu yang mana gitu, Oke. which one gitu. Nah juga welcome bonus ini kenapa penting, karena tidak tidak akan selamanya ada gitu. Oh. Namanya namanya bank ya, Pak, namanya tren gitu kan bisa berubah-ubah gitu. Mhm, Jadi ya mhm. ketika ada, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, ketiga itu fleksibilitas mungkin. Fleksibilitas, oke. Fleksibilitas ini apa? Saya cepet aja dalam artian poin ini, poin dari bank ini bisa ditukar buat apa saja. Ada kartu kredit yang poinnya cuma bisa tukar Krisflyer, selesai gitu.
Tapi ada kartu kredit juga yang poinnya bisa tukar jadi 3 jenis airline miles, bisa jadi Krisflyer, Garuda, Cathay dan sebagainya gitu. Kalau kita di dunia poin dan miles, seperti tadi kita bilang di awal, harus ada namanya diversifikasi. Hmm, Tidak mungkin kita cuman bank SQ doang. Betul ya. SQ itu bagus, tapi kan ya kalau misalnya kita amit-amit misalnya lebaran yang terbang yang available Garuda gimana? Ya, Mungkin kita bisa harus tukar. shift cepet Iya, ya. kita harus chipnya cepat gitu. Jadi Oke, fleksibilitas ini juga penting gitu. oke, oke, oke. Keempat, itu ada namanya airport perks. Jadi apa yang ditawarkan ketika Pot. yes, Nah, airport oke. perks. Apa yang ditawarkan ketika kita di airport gitu. Fasilitas lounge lah. Hmm, Nunggu itu kan nggak enak, Pak. benar, benar, benar. Bayangin kalau misalnya kita datang lebih awal 3 jam sebelum pesawatnya terbang, terus kita 3 jam itu pelongo-pelongo gitu. Nggak asik itu, Nggak nggak asik asik. gitu. Jadi Iya. Potlas ini gunanya apa? Untuk memastikan perjalanan Anda selama menunggu ini atau ketika Anda berada di airport, Anda merasa Menjadi lebih nyaman. nyaman ya. Iya, Oke, begitu oke, Pak. oke. Itu juga faktor yang kita sangat penting Ya, gitu. penting itu, soalnya kan memang namanya tadi kan healing-healing kan harus traveling in style gitu ya, Betul, jangan sampai betul. nanti kita luntang-lantung duduk di Iya, tempat duduk biasa gitu ya kan nggak asik betul. juga ya. Ya, atau kita nungguin di kursi-kursi biasa gitu Hmm. panas-panas nanti kan luntur make Oh, up-nya atau ya. apa gitu. Jadi ya kita Oke, memastikan pengalaman kita selama sebelum terbang ini juga pasti nyaman gitu. siap. Yang Oke. terakhir adalah iuran tahunan, Pak. Iuran Gambarannya tahun. ya, kenapa iuran tahunan? Karena ya ya seperti saya tadi bilang, ada kartu yang iuran tahunannya bisa gratis, ada yang harus bayar. Oke, Tapi ya 99% bisa dibilang gratis, Pak. Tetap oke, aja kita akan mengincar kartu kredit yang iuran tahunannya kecil dan juga bisa gratis gitu. oke, Itu oke. yang terbaik kombinasinya, terutama gratisnya gitu. Iya, ngapain juga kita bayar ya. Orang kita juga kan Betul, sudah memanfaatkan fasilitas dari kartu kredit. Mereka juga sebenarnya juga memang menyediakan fasilitas tersebut. Kenapa kita mesti bayar juga gitu betul. ya? Jadi itu 5 Oke, good, faktornya good. sih. Jadi tapi yang kelima sekali lagi juga yang berpengaruh adalah seberapa gampang menghapuskan iuran tahunan dari kartu kredit tersebut. Oke, itu Peter Point bisa ngajarin juga kali ya. Bisa juga, Pak. Oke, keren-keren ya. Oke, Oke, menarik ya. Tadi ada 5 poin untuk mengidentifikasi ya kartu kartu kredit mana yang memang paling keren nih di sini ya. Tapi kan sekarang balik lagi ke kartu kredit ya. Kartu kredit itu kan sebenarnya untuk dapat miles itu kan perlu dipakai ya, perlu spending betul. ya. Nah, terutama miles ini dan juga point reward ini kan ya kalau mau dikumpulin ya selain memang bisa dapat tadi dari apa namanya Welcome bonus. welcome bonus dan yang lain, tapi ujung-ujungnya tetap untuk mengumpulkan itu harus harus dipakai lah ya untuk Betul. dibelanjakan. Nah, gimana sih caranya Edwin ini mengajarkan gitu ya ke diri sendiri ataupun juga mungkin ke orang lain ya untuk bisa balance mengatur spending tapi juga bisa maximize kartu kredit ini karena tahu takutnya kan bablas gitu loh. Gimana nih? Oke, jadi kalau itu sebenarnya kembali lagi ke mindset ya, Pak. Hmm, Kalau kita di Pinterpoint selalu bilang, anggaplah kartu kredit ini sebagai kartu debit. Kalau kenapa? Karena kalau kartu kredit memang bisa digunakan untuk berutang sebanyak-banyaknya sesuai limit kartu kreditnya. Ini begitu kita mengubah mindset kalau kartu kredit ini adalah kartu debit yang begitu kita pakai harus kita bayar saat itu juga atau maksudnya bayar di hari itu terus di hari itu juga maka kita akan memperlakukan kartu kredit ini seperti kartu debit. Dan kalau kita memperlakukan kartu kredit ini seperti kartu debit sudah dapat dipastikan kita nggak akan namanya bablas gitu spendingnya. oke, oke. Jadi intinya tuh harus disiplin juga ya. Betul, Jadi pada disiplin saat gitu. kita memanfaatkan ini sebagai kartu debit, jadi bisa mengukur kemampuan kita ya. Betul sekali gitu. Oke, jadi memang harus ternyata balik lagi ke mindset ya untuk Betul. kartu kredit dan harus hati-hati juga ya. Lebih baik langsung dibayarkan aja gitu ya. Iya, intinya jangan Oke, sampai kita bayar minimum gitu. oke, oke. Soalnya berat nantinya ya Berat karena Pak, bunganya kan salah satu yang terbesar ya di industri gitu. iya. Nah, sekarang kalau tadi kita udah tahu banyak yang tentang kartu kredit, Pinterpoint, dan kita sekarang pengen balik lagi ke Edwin nih. Edwin ini kan ternyata punya multiple roles ya. Dan mulai dari bisnis ya, terus kemudian juga investor, financial planner, tapi juga on track dalam misi Miles Hunter nih. Pasti seorang Edwin ini pasti tetap nyari Miles juga nih ya. Iya betul, Nah, karena memang perlu healing terus. perlu healing terus ya Iya biar betul, segar ya. perlu healing setiap saat gitu. Nah, oke. Nah, gimana sih caranya Edwin ini ngatur keuangan dan investasi gitu loh? Ala Edwin gitu. Oke, cara mengatur keuangan dan investasi ya tetap menurut saya sih saya selalu pakai budgeting ya. Intinya I never spend more than what I earn gitu lah. Oke. Kenapa? Karena ya misalnya kita dapat duit nih ya, kita dapat gaji, kita dapat profit dari bisnis dan sebagainya, saya pasti ngalokasikan sebagian untuk investasi,
Sebagian ini memang buat have fun gitu, Oke, istilahnya buat iya. buat traveling, dan sisanya sebagian ya buat keperluan sehari-hari gitu. Oh, Jadi mungkin kuncinya sih budgeting sekali lagi gitu. budgeting. Tanpa budgeting kita semua pasti Nggak mungkin hancur. bisa ya. Betul, Jadi memang ada porsi yang langsung otomatis buat investasi, betul. buat have fun udah Buat pasti. have fun, Yang berikutnya untuk kebutuhan buat sehari-hari. kebutuhan sehari-hari Dan gitu. ini pastinya butuh disiplin ya Iya, untuk bisa dan melakukan juga itu ya. harus berimbang. Jangan sampai misalnya kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan untuk healingnya besar banget, investasinya cuma 1-2%, 5% Nggak bisa penghasilan. kalau kayak gitu ya. Iya, mau sampai kapan gitu. Karena di ujung hari saya juga ingin financial freedom. Oke. Tapi Oh, saya juga ingin nimbangin sama healing gitu. Jangan sampai healing itu ya. dalam arahnya mencari financial freedom ini kita stres tiap hari nggak bahagia kan juga Repot gimana juga gitu. ya. Tapi Iya kan itu gitu. susah loh, Edwin, untuk bisa balance seperti itu. Ya susah tapi tidak mustahil. Susah tapi tidak mustahil. Oke, very good ya. Nah ini sejauh ini kalau Edwin sekarang lihat gitu ya. Kan tadi kan kita ngebahas tentang kartu kredit dan dari tadi juga bilang masalah mindset. Sebenarnya kesalahan terbesar apa sih dari orang-orang gitu ya selama menggunakan kartu kredit sih? Oke, kesalahan terbesar ya itu. It's a very good question, Mbak. Yang pertama, mungkin saya bisa sebut 3 gitu. Hmm. Yang pertama adalah kurang berani punya banyak kartu kredit, Pak. Kurang berani punya banyak kartu kredit. Iya, karena sekali lagi di Indonesia hampir seluruh kartu kredit itu iuran tahunannya bisa digratiskan tanpa syarat ataupun dengan syarat gitu. Tapi tidak ada kartu kredit yang iuran tahunannya bisa digratiskan gitu. Jadi kalau orang cuma punya 1 kartu kredit, cuma punya 2, cuma punya 3 itu sayang. Kenapa? Karena gini, dibandingin sama orang yang punya 10, 20 kartu kredit, sebenarnya kan sama-sama gratis semua. Jadi mereka nggak rugi apa-apa. Tapi Oke. orang yang punya 20 kartu kredit dibandingin cuma 1 kartu kredit. Misalnya nih, kita bukan cenayang ya Pak. Hmm. Tiba-tiba minggu depan ada promo. Oh, bank yang A gitu, ngadain promo tapi kartu kreditnya misalnya cuma orang yang punya 1 kartu kredit cuma punya dari bank B, dia pasti kelewatan. Oke, minggu depannya lagi ada promo dari bank C. Oke. Tapi cuma punya bank B aja, ya nggak bisa juga kan Pak. Nah, dengan punya banyak kartu kredit, kita juga membuka banyak sekali opportunity ngumpulin poin dan mas dengan cepat dari promo kartu kredit. Oh, wah berarti saya kurang di sepertinya nih ya. Mungkin bukan kurang tepat Pak, kurang banyak. Kurang banyak. Oke, jadi memang salah satu kesalahannya itu memang ternyata bukan penggunaannya, tapi justru harus punya kartu kredit lebih banyak. Betul Ya, sekali. supaya tidak kehilangan momentum ataupun juga kehilangan Betul. program-program yang Iya, ada ya. mungkin bagi sebagian orang itu ribet, tapi coba dipikir-pikir lagi lah. Kita telepon ke mana call centernya bank minta penghapusan iuran tahunan kan cuma 1 tahun 1 kali. Oke. Paling telepon kita ya 5-10 menit. Tapi dalam 1 tahun itu kita bisa manfaatin berbagai promo yang ditawarin kartu kredit tersebut gitu. Oke. Gampangnya gini lah, kita pergi restoran, oh ternyata promo dari bank A, B, C, D, E, F gitu. Tapi kita cuma punya kartu kredit Z gitu. Ya kita nggak bisa manfaatin promo dari bank-bank lain itu juga kan. I Karena see. hanya Ya. karena simply kita mindsetnya cuma 1 kartu kredit cukup. Oke, oke. Jadi memang ternyata kartu kredit itu harus lebih bervariasi lah ya. Betul, Dan juga jangan hanya terpaku hanya 1 atau 2 kartu kredit. betul. Harus Toh diversifikasi lah. diversifikasi toh bisa digratiskan juga ya. Betul. 99% bisa digratiskan. Betul. Hanya 1 kartu kredit dari 1 bank tertentu yang tidak bisa gitu ya. Dihapuskan, betul. Ya, Tapi lainnya bisa semua. semua bisa ya. Yes. Pastinya lewat Pinterpoint dikasih tahu caranya gitu ya. Iya, itu sebenarnya di blog itu kita sudah ada semua termasuk cara menghapuskan kartu kredit dari setiap bank, tinggal orang perlu rajin-rajin baca aja gitu. Rajin baca. Yes. Dan juga mungkin bisa kopi darat kali ya Iya, buat bisa dapat ilmu kopdar, banyak. bisa ikut kelas kita, itu Kelas. semua itu Oke. master kelasnya itu di master Oke, kelas. menarik. 1 Pak, mungkin yang kedua saya cepat aja adalah yaitu bayar minimum gitu. Bayar minimum, oke. Iya, jadi orang malah kartu kredit sekali lagi adalah media bertransaksi bukan media berutang. Kalau Anda setiap tahunnya cuman setiap bulannya cuman bayar Minimum. minimum, itu sisanya kena bunga dan itu sayang gitu. Padahal kalau Anda bayar full, Anda perlakukan ini kayak kartu debit, Anda nggak bayar apa-apa gitu. Oh ya, makanya jangan pernah spending lebih besar daripada apa yang kita hasilkan ya. Mungkin kurang tepat Pak, mungkin lebih ke arah bayarlah full dan bayarlah tepat waktu tagihan kartu kredit Anda gitu. Jadi memang jangan pernah telat dan juga jangan sampai nggak Iya, full ya. iya, Full lah gitu. intinya ya sorry ya Pak, Oke. mungkin halusnya itu seperti gini, kita yang manfaatin bank, bukan bank yang manfaatin kita. Oke, cerdas itu ya. Iya, Oke, kita harus oke. jadi smart spender gitu. Smart spender, ya. Spender gitu. Justru manfaatkan nih, ini cuma buat kartu untuk bertransaksi gitu ya.
Betul sekali. Tapi dari kita transaksi itu kita bisa dapetin poin dan mas yang banyak. Benar. Karena kan dari situ kan buat apa kita pakai kartu ini kalau misalnya Betul. kita pakai nggak dapat apa-apa ya Iya, kan? betul. Atau bisa digratisin juga gitu ya Iya, iurannya. betul. Mungkin kalau kesalahan ketiga adalah yaitu mungkin sama seperti yang kedua, jadi nggak pernah mengubah mindset, Pak. Oh, Jadi intinya ya karena kartu kreditnya terlalu sedikit, tidak pernah istilahnya banyak orang merasa gini, aduh kartu kredit ini ribet, aduh kartu kredit ini alat berutang itu saya nggak berani coba, saya nggak berani pakai. Ya kita nggak akan pernah tahu manfaatnya dari kartu kredit itu kalau kita in the mindset-nya sudah salah gitu. tapi bukannya kalau sekarang kartu kredit banyak jadi orang kecenderungannya menggunakan kartu kredit semakin banyak gitu Pak? Enggak, Halo Edwin. enggak juga sih Pak, kembali lagi itu mindset gitu. Maksudnya kita punya 20 kartu kredit, nggak mungkin kita misalnya makan nih di restoran mana gitu, nggak mungkin 20-20-nya kita gesek semua kan Pak. Iya, iya, iya. Pastinya kita harus pikir-pikir Kita harus juga pilih, ya. kita malah pikir nih kartu kredit mana yang kasih promo terbesar. Misalnya ada promo di itu nih, misalnya apa diskon 20%, diskon Hmm, 30% dan sebagainya. manfaatkan. Manfaatin gitu. Oke, Atau oke. juga maksudnya kartu kredit mana yang memberikan poin terbesar untuk transaksi kategori itu. Karena setiap kartu kredit kan ada, oh saya poinnya 2 kali lipat nih kalau di restoran, 2 kali lipat kalau traveling, 2 kali lipat untuk transaksi di luar negeri dan sebagainya. Nah itu kita harus mengidentifikasi kartu mana yang paling paling tepat untuk eh, transaksi tersebut gitu, Jadi supaya bisa ngumpulinnya lebih cepat lagi. Jadi pada saat itu kita pikir dulu nih mau bayar pakai yang mana ya. Betul, Ternyata betul. oh yang kartu ini nih ya. Iya, betul sekali. Daripada saya dapat diskon 20% mendingan mileage-nya aja nih saya Iya, dapetin gitu ya. betul. Oke, Oh, oke. soalnya bagaimanapun diskon juga kadang ada minimum spending. Oh, kalau saya nggak sampai minimum spendingnya untuk bisa dapat diskonnya, ya lebih baik saya pakai kartu kredit mana yang bisa ngasih poin paling besar untuk transaksi kategori tersebut. Nah, makanya perlu diingat nih ya. Pada saat kita lihat promo, jangan cuma ngelihat persentasenya, Betul. minimum spendingnya, minimum Minimum spendingnya spendingnya, kejauhan atau nggak iya, dapat percuma ya, atau malah ada maksimum tuh, betul. minimum berapa tapi maksimum cuman bisa dipotong berapa gitu Iya, kan, percuma jadinya betul, ya. betul. Ternyata potongannya cuma 10.000 gitu. Iya, Makanya 1 juta potongannya 10.000 kan kocak itu. Atau misalnya kita makan di restoran nih, undang-undang banyak orang habis 1 juta, 2 juta, tapi ternyata maksimum cashbacknya 100.000 kan kelihatan konyol juga gitu. iya, mendingan di 2 juta buat dapetin miles aja yang Masnya banyak ya. apa nilai masnya pasti lebih besar daripada nilai potongannya itu. Oke, Nah, oke. itu semua pasti ada perhitungan yang matang Iya, gitu. betul. Bagus. Oke. Sekarang kita em, kalau kita sekarang apa ya? Tadi kan sempat ngomongin tentang healing, kita punya angan-angan mau kemana. Nah, berarti kan kita harus berani untuk dare to dream dan juga dare to move ya. Artinya tuh kita harus ada action juga ya. Kalau kita udah punya angan-angan, pasti kita harus bergerak juga gini. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih ya, pengalaman yang paling menarik dari Edwin, eh, baik itu baik ataupun buruk ya, selama berkecimpung di dunia tentang kartu kredit dan juga miles ini kira-kira apa nih? Kita ngomong terbaik atau terburuk dulu Pak Victor? Terburuk dulu deh. Terburuk dulu, Eh, oke. Jadi gini ya Pak, di semua bidang itu pasti ada orang yang nggak suka sama kita gitu. Oke. Ya kita sering lah, maksudnya di Pinterpoint juga dibilang, aduh kita ini sumber devaluasi. Padahal kita cuma ngajar gitu Pak. Hmm, Ya mungkin banyak orang karena jadi pinter, banknya jadi rugi-rugi loh. hmm. Ternyata nggak ada yang ngutang gitu, nggak ada earning dari kayak dia bayar minimum dan Revolving gitu ya. iya Ya, nggak oke. ada yang revolving gitu. Jadi ya banyak lah ya istilahnya. Pasti suara-suara negatif itu ada karena kan apa itu ya, ada peribahasa kan semakin tinggi pohon maka semakin kencang juga anginnya gitu. Nah Oke. itu sungguhan ada Pak, termasuk di dunia poin dan miles ini gitu. Jadi ya mungkin ya kita sering dapat suara negatif itu sering gitu. Hmm, Tapi kalau ditanya sekarang apa best part-nya gitu ya, ya, itu worst part ya kita paling dihina orang, dikata-katain gitu ya. Oke. dikata-katain lah, itu Ya, maksimal sampai situ aja oke, gitu. oke. Tapi kalau positifnya ya justru kalau kita sebagai pengajar, kita di Pinterpoint kan ngajarin cara pakai poin dan mas ya, itu menurut saya tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia buat kita, kalau kita tahu orang yang kita ajarin ternyata bisa manfaatin poin tersebut Pak. Ini sebagai contoh baru kayak 3 hari lalu ada pembaca satu nih dari kita, dia cerita Pak, dia nginepin orang tuanya 5 malam di hotel Ritz-Carlton Maldives. Itu kamarnya dan dia dapat kamar yang paling spesial, 2 bedroom villa yang harganya 1 malam itu 170 juta Pak. Waduh, Pakai poin. 5 malam ya? 5 malam berarti 800, kalau misalnya kita 5 kali 170 juta, habisnya 850 juta Pak. Wah Heeh. itu satu mobil Fortuner itu kali ya. Bener, bener. Cuma buat nginep doang 5 malam Buat ya? nginep, tapi dia bisa dapat gratis dengan poin yang dia sudah kumpulkan selama 4 tahun Pak. Luar Nah itu biasa. poin saya di situ Pak. Jadi maksudnya kalau dalam kondisi normal saya yakin lah
pasti ada orang yang mampu keluar duit 850 juta buat nginep. Tapi kalau misalnya kita bisa gratis, pakai poin, ngapain kita harus Ya why bayar? not ya, benar. Betul sekali. Berarti memang ternyata kalau buruk ya memang dikata-katain ya. Pasti Tapi kalau ya, hal baik tuh ternyata pada saat kita memberikan ada satu informasi, testimoninya gitu. ya, Ya, dan ngelihat orang lain happy karena kita bisa bantu, kita bisa ajarkan, itu kayaknya betul. kebahagiaan Kebahagiaan terbesar ya. tersendiri. Dan terutama Oke. maksudnya pembaca ini juga dia sangat 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 bahagia karena bisa bahagiain orang tuanya, Pak. Malah multiplier effect tuh ya. Multiplier effect gitu. Oke, Maksudnya oke. ya karena dia belajar, karena dia tekun, saya yakin pasti ada hasilnya. Hasilnya apa? Bisa nginep di hotel 850 juta nggak perlu bayar gitu. Wah, keren ya. Jadi memang ternyata bukan sesuatu yang mustahil juga ya Yes, untuk dan mengumpulkan poin betul seperti betul. itu ya. Dan kalau dari saya sendiri ya manfaatnya sudah banyak lah. Maksudnya poin-poin bahagia kita kalau dari saya dan tim-tim Pinterpoint kita bisa terbang first class, gak usah bayar. Istilahnya kita nggak pernah membayangkan, maksudnya kalau penerbangan yang harganya puluhan atau bahkan ratusan juta itu bisa ditebus gratis pakai poin gitu. Hmm, Dan kita bisa hemat biaya traveling berapa besar itu Pak. banyak Hanya hanya sekali. hanya dengan belajar poin dan mas Iya, gitu. soalnya kita sekarang redeem point aja untuk free tiket aja udah seneng gitu. Ya, Apalagi ini bisa business terbitnya class sama first first class. class gitu. Terus nginepnya di hotel bintang 5 yang istilahnya nggak mungkin kita mau bayar secara cash gitu. Hmm, Mampu, tapi mau nggak gitu. keren. Males juga Males ya. juga Pak. Kadang-kadang ini hotel cuma buat tidur gitu Cuman ya. buat tidur sama-sama 24 jam. Ngapain saya bayar mahal-mahal. Tapi Iya, sebenarnya kalau kita punya knowledge yang tepat, kita tahu cara manfaatin poin dan mas dengan tepat, ini nggak susah juga. iya. Bisa gratis gitu. Wah, menarik banget ya. Iya, Nah, sekarang kalau tadi kan udah tahu nih ya baik buruknya nih ya. iya. Tapi sebenarnya ada dream destination nggak dari Edwin yang mungkin belum terwujud? Dream destination ya Pak. Jujur sudah nggak ada sih. Udah gak ada semua. Oh ada mungkin satu. Saya pengen ke Monaco sih. Pengen ke Monaco. Iya. Itu kayak di Oh, James Bond Casino Royale oh. itu. Keren Jadi banget memang itu. memang pengen tujuannya ke Monaco karena memang terinspirasi dengan James Bond James itu yang Bond Casino Casino Royale Royale ya. 007 itu keren sih Pak. Itu memang belum kesampaian gitu. Karena ya Monaco cukup pencil gitu ya. Bahkan paling deket itu kan mungkin bandaranya itu di Milan itu masih harus kita harus apa istilahnya ya. Sewa mobil buat ke sana atau cari transportasi ke sana Dan gitu. Monaco tuh memang menarik, apalagi F1 Monaco juga kan yang apa namanya city circuitnya itu Iya, keren iya, banget ya. iya betul gitu. Oke oke Pak. Dan Wah, istilahnya kayak destinasi yang wow itu. Gua lu di mana? Oh, gua di Monaco gitu. wede. Kan keren Tapi gitu. tapi kalau udah tahu dream seperti itu, gimana kira-kira Edwin mau coba mewujudkan itu? Ya tentunya nabung dulu lah, Pak. Nabung Itu dulu. intinya Tapi semua nabung miles ya? ya nabungnya Nabung miles. mas Oke. gitu. Kita siapin dulu lah. Oke kan namanya traveling pasti ada namanya komponen utamanya traveling itu kan banyak, Pak. Yang pertama pasti tiket penerbangan kan. Nah, mungkin Hmm. kita naik kapal ke situ. Iya. Yang kedua juga ada namanya komponen namanya akomodasi. Hmm. Istilahnya nggak mungkin kita di suatu destinasi terus kita tidur di jalan. Hmm. Yang ketiga biaya lain-lain lah. Misalnya kita makan, kita pengen travel experience, kita pengen keliling kota itu kan juga ada biaya Ada lain-lain. biayanya Nah, ya. tapi kalau kita lihat 80% dari travel cost ini biasanya terbang sama hotel. Ya. Tapi terbang dan hotel ini juga bisa dibayar pakai poin dan miles. Oh. Jadi intinya kalau Anda sudah paham poin dan miles, Anda ngumpulin poin penerbangan, Anda ngumpulin poin hotel, 80% biaya Anda akan tercover gitu. Malahan sebenarnya kalau saya pikir lagi ya, kita itu kan spend nih pakai kartu Betul. kredit, bayar. Jadi kita tuh sebenarnya dapat sesuatu, dapat service, tapi kita juga sebenarnya secara nggak langsung tuh nabung buat jalan-jalan loh, Betul sekali, Pak. ya kan? Daripada bayar cash dapatnya apa, Pak? Nggak dapat apa-apa juga ya. Enggak, dapat sesuatu, Pak. Dapat apa? Terima kasih. Iya, terima kasih. Kalau Anda misalnya bayar orang nih, sebenarnya bisa pakai kartu kredit, tapi bayarnya Anda pakai cash, pakai transfer dan sebagainya, dapatnya terima kasih. Hmm. Tapi kalau Anda bayarnya pakai kartu kredit, Anda dapat poin dan miles. Poin dan Oh, miles buat traveling mewah, tapi tidak perlu keluar duit banyak. betul, betul. Dan plus apa yang kita belanjakan itu juga kita dapat manfaatnya gitu ya. Betul sekali. Keren banget ya. Jadi tadi udah tahu juga ya ternyata Edwin ini juga masih punya cita-cita Oh iya untuk bisa pastinya. jalan-jalan ya. Nah, tapi ini misalnya nih ya ada teman-teman spot yang masih pemula banget nih ya. Iya, Mungkin saya mungkin salah satunya gitu ya Anda. dalam dunia kartu kredit dan miles nih ya. Apa aja sih sebenarnya step-step awal yang harus dilakukan oleh kita-kita ini nih gitu ya supaya bisa sejago Edwin nih. Oh very good question, Pak. Ini yang kita selalu tekankan ke teman-teman itu, satu, ini yang paling penting juga adalah Anda harus punya satu kartu kredit apapun, dari bank apapun pokoknya, satu kartu kredit yang limit minimalnya 50 juta.
Kenapa 50 juta? Karena nantinya ke depan semua kartu kredit yang bagus yang kita Peter Point rekomendasikan itu akan mensyaratkan limit minimalnya 50 juta rupiah. Itu Oh, target Pak, terserah dari bank manapun. ya, Pokoknya punya satu kartu kredit 50. oke. Kalau sudah punya satu kartu kredit 50, hampir intinya dia akan buka pintu ke berbagai jenis kartu kredit lainnya gitu. Oh, ternyata harus cari yang minimum limitnya 50 Iya, ya. harus dapat satu kartu kredit apapun, entah itu dari kartu kredit yang sekarang sudah dipunyai atau kartu kredit baru, pokoknya limitnya 50 dulu. Pokoknya berusaha untuk kita Cari di 50 oke ya, oke itu oke. itu langkah pertama, Pak. Karena semua kartu kredit yang bagus itu iuran tahunannya semua kartu kredit yang bagus itu limitnya pasti di atas 50 juta. Tapi nggak perlu digunakan 50 juta kan Nggak sebenarnya perlu, yang penting limitnya. punya limit dulu, itu berarti bank percaya Anda duit kasih 50 juta ini ditaruh meja gitu. Oke oke oke. Jadi dari situ baru poinnya bisa Baru lebih. poinnya bisa ngumpulin dengan cepat gitu. Oke Nah, oke. masanya cari limit 50 ini bisa gampang susah, Pak. Hmm. Gampang kalau Anda punya track record, susah kalau Anda istilahnya nggak pernah terjun sama sekali gitu. Oh, tapi kan itu track record harus bagus juga ya. Maksudnya Nah, pembayarannya bagus, untungnya pada punya dana, gitu, punya betul. apa. Untungnya sekarang apa ya, ada shifting yang besar lah. Kalau Anda bisa taruh sejumlah dana, pasti dapat kartu kredit dengan limit besar gitu. Jadi kalau misalnya kita punya dana, lihat ini kayaknya bank ini kayaknya menarik nih kartu Iya, kreditnya, simpen aja kita gitu di situ kita taruh deposito kita ya. simpen di sana, kita taruh Aum di sana gitu, Hmm. nanti bisa bisa dapat kartu kreditnya yang limitnya juga besar juga gitu. Harusnya sih ya, misalnya ada satu bank yang bagus, kebetulan jual produk Shalendra, beli produk Shalendra di Iya, sana bisa bisa juga itu. ya itu ya. Iya, betul betul. Oke Yang oke penting oke. Aum 500 juta dapat kartu kreditnya bagus gitu. Iya benar benar benar. Soalnya dalam banyak kasus orang sekarang kalau limitnya masih kecil Pak, ya sorry, misalnya kartunya gold, kartunya masih yang ya di bawah 50 juta biasanya kartunya kroco, Hmm, poinnya itu udah oke ngumpulinnya, ya. iya Anda bisa transaksi semiliar sebulan pun gak akan banyak poinnya gitu. Oh, jadi memang bukan ternyata di define dari besarnya transaksi, tapi harus dari kualitas kredit apa Betul, kartunya betul. dulu ya. Intinya kartunya Tier kalau kartunya ya dulu ya. betul, Anda bisa spending besar tapi kartunya salah, kartunya nggak bisa, paling worst case, kartunya nggak bisa ngumpulin poin ya tetap dapatnya terima kasih gitu. Iya. Oke oke menarik ya di sini ya. Jadi ternyata nggak kerasa juga ya kita ternyata banyak belajar banyak nih dari Edwin di Iya, sini ya. Termasuk saya loh di sini ya. iya, Saya udah lama kerja di bank tapi saya ternyata melihat bahwa banyak sekali angle-angle ya. Terlepas dari ada banyak hal-hal yang membuat kartu tersebut jadi devaluasi, tapi sebenarnya balik lagi ke consumer ataupun juga klien yang bisa memanfaatkan opportunity ini ya. iya. Oke. Jadi kita sebelum tutup nih ya episode spot ini, saya masih punya satu pertanyaan nih. Yang ini Silakan Pak biasa Victor. selalu saya tanyain ya ke Waduh, semua tamu-tamu spot nih ya. iya, Apa filosofi investasi seorang Edwin nih ya yang dipegang terus dan diterapkan sampai sekarang? filosofi ya. Filosofi tentang investasi, Oke, ini mungkin bukan filosofi tapi mindset ya Pak. Jadi mindset. kalau Oke, saya berinvestasi saya harus merasa tenang gitu Pak. investasi harus merasa tenang. Iya, kalau misalnya saya investasi terus saya merasa, aduh nanti turun naik, terus nanti naik, nanti turun, saya nggak akan bisa membuat keputusan optimal gitu. Oke, Dan hati saya nggak enak gitu, tidurnya juga nggak nyak, tidurnya nanti nggak nyenyak nggak gitu. nyampe ya, Nah, nggak nyenyak iya, kepikiran terus gitu ya. kepikiran gitu. Kalau Anda Oke sudah oke sampai di titik itu, berarti there is something wrong with your investment gitu. oke. Jadi Karena investasi harus tenang gitu ya. Anda harus tenang gitu, Pak. Jadi mungkin kalau misalnya filosofi saya adalah kita harus tahu apa yang namanya, kita harus tahu our risk appetite ya. Oke oke oke. Jangan Jadi sampai saya misalnya kita orang yang pingin stabil-stabil aja terus masukin duitnya 100% di saham gitu atau di reksadana saham. sangat volatile itu Sangat ya. volatile, dia nggak bisa tidur, dia malah sakit gitu, malah Oh stres jangan sakit. ya, Nah, itu salah Pak. Berarti di mindset ya. berarti mindsetnya sudah salah. Jadi investasilah sesuai dengan profil risiko Anda gitu. Jangan sampai Keren. Anda terlalu agresif, tapi juga jangan sampai Anda terlalu konservatif, itu juga salah. Nah ini bijak sekali ya. Jadi ternyata filosofi investmentnya itu juga secerdas cara memanfaatkan miles ya. Terima kasih Pak. Ataupun juga secerdas mindset yang memang perlu dibentuk ya. Iya, Makanya Pinter Point ini benar-benar sangat bermanfaat dan membantu sebenarnya ya. Bukan cuma buat membuat mindset dari para pembaca blognya, tapi juga memberikan manfaat kebahagiaan juga, punya multiplier effect ya, mengajarkan hal-hal positif, sekaligus juga bisa healing-healing di sini ya, luar biasa banget ya. iya. Jadi thank you Edwin ya. Terima So kasih dia juga Pak Victor buat kesempatannya. Untuk ya bisa so sharing-sharing teman di sini itu sebuah kebahagiaan tersendiri ya. Harapannya sih kalau dari saya ya ini bisa menginspirasi banyak orang lah. Karena ternyata sebenarnya
bahkan di generasi yang bawah-bawahnya kita yang sudah modern-modern itu mindsetnya masih banyak yang salah gitu. Gitu ya. Jadi Iya. memang kita mengedukasi orang tuh sebenarnya ataupun juga orang-orang yang memang ternyata jadi pembaca ini juga Betul. penting banget juga ya. Sangat penting. Oke. Very good. So let's wrap up of our talks ya. Again, thank you so much ya Edwin udah sharing bareng di episode Spot kali ini. Semangat terus untuk terus berkarya. Saya ngelihat nih Edwin itu semangat banget nih ceritainnya terima juga kasih, ya. Saya juga jadi ikutan semangat ya. Dan terus mengembangkan Pinterpoint. Saya yakin Pinterpoint akan semakin berjaya Terima ya. kasih Pak Victor. Dan terus ditunggu ya tips-tips dari traveling hacks lainnya juga ya. Iya. Jadi semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya buat kita semua dan juga penonton setia dari Spot to find smarter way to live better. Saya Victor Teja. Saya Edwin Santoso. Signing out. Sampai jumpa di episode Spot berikutnya.